Terima kasih. Kita akan rekam pembicaraan kita pada siang hari ini supaya nanti juga bisa disaksikan oleh rekan-rekan kita yang lain yang belum bisa datang di kesempatan siang hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat rekan-rekan yang berada di waktu Indonesia Tengah dan Timur. Dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada siang hari ini, siang menjelang sore hari ini, kita bisa bertemu bertatap layar, ya, bukan bertatap muka, tapi bertatap layar, bersilaturahmi dengan sesama peserta yang akan mengikuti sebuah kegiatan yang kita beri nama Bimbingan Teknik dan Sertifikasi Kompetensi Ahli Muda K3 Konstruksi. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita bersyukur sekali masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa memenuhi tugas kita sebagai manusia pembelajar, di mana mungkin usia mungkin sudah tidak muda lagi sebagian dari kita, tetapi kita karena tuntutan profesi, tuntutan pekerjaan, maka kita terus menggali ilmu pengetahuan, meningkatkan kompetensi kita untuk bisa melaksanakan tugas kita masing-masing. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan yang kita laksanakan hari ini adalah semacam pengantar saja, perkenalan untuk persiapan kita kegiatan 3 hari ke depan. Ya, 3 hari ke depan. Bapak dan Ibu, kegiatan kita dibagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama adalah bimbingan teknik, dan yang kedua adalah sertifikasi kompetensi, yaitu sertifikasi kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ahli muda K3 konstruksi. Jadi kegiatan di hari besok, Selasa, Rabu, dan Kamis itu adalah yang kita sebut sebagai kegiatan bimbingan teknik. Saya yakin Bapak dan Ibu semua juga sudah sering mengikuti kegiatan bimbingan teknik dengan topik atau tema yang berbeda. Nah, kali ini kita bimteknya tentang keahlian K3 konstruksi. Nah, 3 hari ini ke depan Bapak Ibu akan bersama narasumber-narasumber kita dari LSPTTI, ya, dari LSPTTI serta Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Teknik Indonesia. Mereka bernaung juga di sebuah asosiasi, bentukannya juga sama, yaitu Asosiasi Seluruh Tenaga Teknik Infrastruktur. Jadi para narasumber kita, insya Allah ada 3 orang nanti, adalah para ahli, praktisi, juga akademisi. Jadi terpenuhi itu 3 unsur. Jadi mereka adalah akademisi, punya keilmuannya dan mengajar juga sebagai dosen. Yang kedua, praktisi, ya. Jadi mereka juga langsung praktek untuk bisa menerapkan pengetahuan yang mereka miliki. Jadi akademisi dan praktisi. Nah, tentunya atas dasar itu para narasumber-narasumber kita ini berkompeten sekali untuk bisa menjadi narasumber di kegiatan kita. Bapak dan Ibu, BIMTEK ini akan nantinya terdiri atas 10 modul. Ya, selama 3 hari, Selasa, Rabu, dan Kamis, kita akan membahas 10 modul yang menjadi bahan BIMTEK kita. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang punya latar belakang teknik mungkin agak mudah mengikuti, tetapi yang berlatar belakang non-teknik mungkin agak sedikit berkerut juga nih keningnya, ya, karena mau dengar beberapa istilah mungkin nanti yang sangat terkait dengan teknik. Jadi Ibu Nani yang di Rumah Sakit Umum Sarjito mungkin, kemudian dari Bapak Pak Budi Santoso yang di Kodam, kemudian Pak siapa tadi Muhrido yang di Dinas Pendidikan mungkin agak sedikit perlu perjuangan, ya, untuk bisa memahami istilah-istilah teknik. Ya, tetapi nanti juga akan ada pengetahuan-pengetahuan lain di luar keteknikan yang terkait dengan dunia pengadaan barang dan jasa kita. Baik, itu jadi ada 10 sekali lagi Bapak Ibu, 10 materi, 10 modul yang akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Dan mohon izin nanti modulnya tidak berurut dari modul 1, 2, 3, tetapi oleh narasumber akan diatur sedemikian rupa supaya antara modul 1 dan modul berikutnya itu ada keterkaitan. Sehingga bisa jadi nanti modulnya modul 1, kemudian lompat dulu ke modul 3, modul 4, balik ke modul 2, dan seterusnya. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh para narasumber kita supaya tetap bisa menjadi rangkaian pengetahuan yang berurut juga oleh Bapak dan Ibu semua.
Dan nanti setelah kegiatan BIMTEK selama 3 hari, pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis, kita break dulu pada hari Jumat, dan kita akan masuk di kegiatan yang kedua, yaitu sertifikasi kompetensi, di mana Bapak dan Ibu selaku asesi, ya, calon peserta sertifikasi kompetensi ini akan bertemu dengan para asesor, ya, bertemu dengan para asesor untuk bisa membuktikan bahwa Bapak dan Ibu semua kompeten dalam mengikuti kegiatan kita, ya, kompeten untuk bisa mendapatkan sertifikat ahli muda K3 konstruksi. Nah, mungkin besok di dalam pengantarnya akan dijelaskan juga oleh para narasumber kita bahwa kita ini skemanya baru ahli muda. Di atas itu nanti ada juga sertifikat ahli madya. Di atasnya lagi ada ahli utama K3 konstruksi. Ya, nanti itu akan dijelaskan di bagian-bagian awal sebelum sesi dilaksanakan. Oke, sampai di sini untuk bisa berkomunikasi, mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan dulu untuk 2 kegiatan ini. Jadi hari pertama sampai hari Selasa, Rabu, Kamis kita di kegiatan bimbingan teknik, libur 1 hari. Nah, di hari Sabtunya kita masuk ke kegiatan uji kompetensi. Oke. Saya buka pertanyaan dulu, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan kegiatan kita. Oke, Pak Budi silakan. Boleh dibuka mikrofonnya Pak Budi. Oke. Izin untuk modul nanti bisa dikirim enggak itu? Oke. Baca dulu lah gitu kan. Luar biasa ini ya. Ini kan awam ini. Baik, ini semangat. Ini namanya semangat Pak Budi, terima kasih. Baik, insya Allah nanti kita akan bantu ya Mas Ayub, Mas Wisnu. Walaupun biasanya memang narasumber kadang-kadang mengupdate kembali ya materinya. Nanti kita coba mungkin dari yang stok terakhir. Mungkin kita yang Juni ya Mas Ron. Nanti kita bagikan ini ya, link linknya untuk ya. modul-modul di Juni. Iya, nanti ada kegiatan bulan lalu, modul Juni rasanya tidak terlalu banyak berubah. Nanti kita akan share ke Bapak Ibu. Nanti tunggu saja linknya di grup WhatsApp. Ya, siap. Pak Budi ya. Siap. Terima kasih Mas. Namanya pelajar yang siap. Terima kasih Pak Budi. Soalnya biasa perang Mas, ini belajarnya. Siap. Amursi disiapin ya Pak ya. Ngatur strategi dulu kita. Baik. Terima kasih Pak Budi. Ada juga nih Bu Windy, sepertinya resen ada yang mau ditanya. Bu Windy silakan. Baik Pak, selamat siang Pak. Saya ada satu yang ingin saya tanyakan karena saya bekerjanya sehari-hari terkadang harus jalan di lapangan, mungkin nanti ada kendala untuk mengikuti materi, apakah ada rekamannya Pak nanti di-share setiap harinya Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Windy. Jangan sering-sering di lapangan Bu, panas Bu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Kami memang mengharapkan Bapak dan Ibu karena sudah ditugaskan juga oleh instansi masing-masing, kantor masing-masing untuk ikut di kegiatan ini. Harapan kami memang Bapak dan Ibu bisa mengikuti secara full. Ya, tetapi biasa kalau kerjanya di kantor ya pasti sama pimpinan kadang-kadang dicolek juga, rapat sini, survei sana, ya. Seperti yang disampaikan Bu Windy tadi ini, Bu Ani juga angguk-angguk sepertinya punya pengalaman seperti itu ya. Jadi kita juga memaklumi bahwa Bapak dan Ibu juga mungkin masih ada penugasan lain dari pimpinan di kantor masing-masing. Jadi silakan nanti kami akan kirimkan rekamannya. Tapi memang butuh waktu ya Bu Windy untuk mengirimkan rekaman. Karena memang filenya juga cukup besar ya, kegiatan selama beberapa jam itu cukup besar. Tetapi Bapak dan Ibu kami sampaikan juga bahwa kami memang mengharapkan Bapak dan Ibu full mengikuti kegiatan ini, tetapi kalau seandainya ada penugasan dari pimpinan yang memang tidak bisa diwakilkan, ya silakan untuk off kamera paling tidak. Jadi mungkin tetap bisa mengikuti, Windy kalau misalnya dalam perjalanan mungkin masih bisa mengikuti. Tapi kalau sudah waktunya rapat ya mungkin silakan presentasi di rapatnya supaya nggak bingung antara rapat sama kelas ya Bu Windy. Baik Bu Windy, terima kasih. Nanti kami akan bantu siapkan rekamannya, tetapi mungkin butuh waktu untuk itu. Oke, baik. Baik Pak. Terima kasih Bu Windy. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk teknis kegiatan kita? Tiap hari kita akan mulai dari jam 9 pagi waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu. Kita jeda nanti di jam 12, kita akan istirahat untuk makan siang, kemudian lanjut lagi sampai jam 3:30 kurang lebih.
Nah, ini bagaimana Pak? Kan waktu istirahatnya kami di Indonesia Barat sih baru jam 10. Tapi di Indonesia Timur udah jam 2 misalnya gitu ya. Nah, ini silakan Bapak dan Ibu silakan menyesuaikan. Jadi kalau memang sudah waktunya untuk sholat dan makan siang di tempat Bapak dan Ibu, silakan menyesuaikan. Kameranya dimatikan saja. Silakan silakan sholat atau silakan makan. Makannya jangan ditunjukin ya. Kasihan narasumbernya nanti Bapak dan Ibu makan, nanti narasumbernya jadi kepengen makan juga. Jadi silakan tutup kameranya, Bapak dan Ibu bisa menikmati makan siang atau sholat. Jadi kami maklum sekali karena memang zona waktu kita berbeda-beda dari barat sampai ke timur. Oke, sampai di sini ada lagi mungkin pertanyaan untuk teknis kegiatan kita? Belum ada? Oke. Nanti Bapak dan Ibu, para narasumber kita ini punya gaya pembelajaran agak sedikit berbeda. Oh, ini Bu Ani seperti mau bertanya ya? Bu Ani mau bertanya? Silakan Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya untuk nanti masalah ke teknisnya, apakah dalam nanti ujian atau mungkin dalam ujiannya itu ada praktek secara realnya, apakah ada peralatan yang harus kami siapkan seperti alat pemadam kebakaran kah atau apa supaya dari jauh-jauh hari kami sudah mempersiapkan. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih contoh yang optimis ya dan punya persiapan yang baik ya. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba tidak ada nggak punya persiapan ya. Baik Bapak dan Ibu. Kegiatan kita untuk sertifikasi kompetensi, uji kompetensinya ini dalam bentuk wawancara saja. Ya, dalam bentuk wawancara saja. Jadi memang aspeknya lebih ke aspek pengetahuan ya, pengetahuan. Walaupun memang berharapnya kita kan lengkap ya, ada knowledge, ada skills, ada attitude. Nah, tapi mungkin karena keterbatasan pola metodenya secara virtual, maka yang paling mungkin adalah wawancara menggali pengetahuan dan pengalaman Bapak dan Ibu semua. Pada saat kami mengadakan kegiatan seperti ini tatap muka, seperti ditanya oleh Bu Ani, kami juga menyiapkan itu APD, ya, menyiapkan sarung tangan, rompi, helm, bagaimana cara menggunakannya, kemudian menyediakan juga alat pemadam api ringan, APAR, bagaimana cara menggunakannya itu dipraktekkan biasanya. Nah, ini Bapak dan Ibu selamat dari situasi itu karena kita tidak ke sana ya, tetapi mungkin juga akan ditanya kalau nanti misalnya menggunakan APAR itu gimana caranya? Mungkin tidak dipraktekkan tapi ditanya bagaimana cara menggunakannya. Misalnya harus menghadap api, ya harus searah angin atau berlawan arah angin. Nah, itu ditanya. Ya, tetapi tidak praktek Ibu, jadi karena kita memang tidak mempunyai sarana yang cukup. Nah, nanti untuk kegiatan uji kompetensinya itu setiap asesi Bapak dan Ibu semua hanya akan bertemu dengan satu orang asesor. Jadi Bu Ani punya jadwal sendiri dengan asesornya, Pak Ridho punya jadwal sendiri dengan asesornya, Pak Gino punya jadwal sendiri dengan asesornya, dan kurang lebih waktunya sekitar 30 menit saja. Jadi maksimalkan waktu 30 menit itu untuk bisa menunjukkan kompetensi Bapak dan Ibu semua sehingga bisa dinyatakan kompeten. Begitu Bu Ani ya. Jadi sejauh ini yang persiapan Bapak dan Ibu adalah satu, nanti saya jelaskan berikutnya ya, alat tulis pasti, ya, yang kemudian pastikan bahwa koneksi Ibu nggak ada masalah. Jadi kalau koneksi internet terbaiknya dari kantor ya dari kantor, tapi kalau dari rumah juga cukup aman, dari rumah silakan. Kemudian pastikan bahwa tempat Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini juga tidak bising. Ya, jangan sampai nanti ada yang sedang ada konser lah, sedang ada dangdutan mungkin ya, ada pengajian di sebelah jadi agak berisik. Nah, lebih baik dihindarin. Siapa tahu ada yang latihan ngebom ya Pak Budi. Lagi latihan perang. Wah, jangan dekat-dekat situ, jauh-jauh, cari tempat yang aman supaya bisa mengikuti uji kompetensi dengan lancar. Insya Allah 30 menit saja. Bahkan kalau seandainya Bapak dan Ibu meyakinkan para asesor, kadang-kadang 20 menit, 15 menit selesai. Ya, tapi tergantung bagaimana Bapak dan Ibu meyakinkan para asesor kita bahwa Bapak dan Ibu kompeten. Baik, terima kasih Ibu Ani. Lanjut, ada lagi Bapak Ibu? Kalau mau ditanya boleh resen. Bu Nani, silakan. Ini mau bertanya. Ya, siap.
Ya, basic saya kan bukan 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 ST ya. Jadi Ya, kemungkinan kan banyak kendala. Jadi nanti ya, mohon untuk arahan dan bimbingannya. Ya, ya. karena basicnya kan jelas jauh berbeda ya. Iya, sama kayak Pak Muhammad Ridho juga nih MPD gitu ya. Nanti ditanya Iya. bagaimana caranya nyendok Kalau semen ya nggak tahu juga kita ya. Iya. Baik, Kak Budi, kita harus kita maklum. Baik, Bapak dan Ibu. Iya. Bu Nani saya tanggapi ya. Jadi Ya. memang para asesor juga tidak kejam-kejam amat gitu ya. Para asesor biasanya akan menggali potensi dari pengalaman Bapak dan Ibu semua ya. Jadi kalau memang para pokja ya mungkin arahannya bagaimana proses PBJ-nya. Ya, di dalam itu evaluasinya bagaimana, reviewnya bagaimana ya, bagaimana kerjasama dengan Pokja, dengan PPK mungkin kurang lebih itu yang akan digali kepada Bapak dan Ibu. Tetapi nanti sebagai bala bantuan, nah ini bala bantuan dari panitia, kami mencoba menyiapkan juga semacam kisi-kisi ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti diminta baca modul, itu Pak Budi saya yakin keriting itu jadinya. Ya, rambutnya langsung putih semua itu kalau coba baca semua ya. Jadi nanti kita bantu untuk semacam mensarikan bagian-bagian penting dari materi itu yang relatif sering menjadi pertanyaan, Bu Nani ya. Yang jadi sering menjadi pertanyaan itu akan kami sampaikan kisi-kisinya. Tapi tetap saja ya, kisi-kisi juga tidak menjamin bahwa Bapak dan Ibu dinyatakan kompeten. Nah, kalau bisa mengikuti akan lebih baik ya. Kemudian kisi-kisi hanya sifatnya perbantuan. Jadi jangan khawatir Bu Nani, kalau memang tidak punya latar belakang teknik, nanti mungkin pertanyaannya akan mengarah ke tugas Ibu sebagai mungkin pokja di tempat masing-masing. Ya. Kalau yang teknik ya siap-siap, mungkin pengalaman tekniknya, misalnya kayak Pak Mario nih, yang sedang kerja di Poso ya, mungkin bisa cerita bagaimana pengalamannya ketika terjadi kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Jadi aman Bu, insya Allah. Tingkat kelulusan sih meyakinkan. Jangan panik Bapak dan Ibu, selagi bisa mengikuti uji kompetensi dengan tenang, insya Allah dinyatakan kompeten. Ya, insya Allah dinyatakan kompeten. Memang ada beberapa teman kita yang dinyatakan belum kompeten, tapi kadang-kadang ada karena grogi. Jadi bukan karena tidak tahu, tapi karena grogi, berhadapan dengan asesor udah grogi duluan. Jadi itu yang kadang-kadang justru lebih membuat dinyatakan belum kompeten. Begitu ya Bu Nani ya. Insya Allah aman Bu. Insya Allah kita bantu nanti. Lain mungkin Pak. Terima kasih Mas Irwan. Bapak Ibu. Siap. Ada lagi? Cukup ya. Nanti kalau seandainya dalam Pak Hafid ada raise hand Mas Irwan. Pak, sorry nggak terlihat. Pak Hafid ya, silakan Pak Hafid. Saya tidak terlihat. Mohon maaf. Pak Hafid, ada yang mau ditanya mungkin? Belum terdengar di saya, mohon izin. Pak Hafid? Kalau Pak Hafid ada kendala, mungkin di sementara ini bisa di-chat dulu Pak, disampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Jadi Bapak dan Ibu, terkait interaksi kita dengan para narasumber nanti ketika di kelas, Selasa, Rabu, Kamis, para narasumber lebih senang kalau seandainya pertanyaan Bapak dan Ibu dikumpulkan dulu dalam bentuk chat. Jadi disampaikan dulu dalam bentuk chat, nanti kita akan bahas pada waktunya. Karena materinya cukup padat, jadi narasumber biasanya fokus pada penyampaian sesi dulu, materi dulu, baru kemudian pada hari ketiga, nanti kita akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Jadi tolong sampaikan pertanyaan-pertanyaannya nanti di kolom chat, ya nanti akan kita bahas pada waktunya. Sekali lagi saya coba Pak Hafid, bisa terdengar suaranya gitu? Oke, mohon maaf, belum terdengar di saya ya. Baik, saya lanjutkan dulu ya Bapak dan Ibu. Yang berikutnya saya akan sedikit menjelaskan kepada Bapak dan Ibu tentang 2 dokumen yang nanti akan digunakan untuk kebutuhan di sesi kedua, yaitu bimbingan teknik, yaitu sertifikasi kompetensi. Jadi untuk bisa Bapak dan Ibu mengikuti sertifikasi kompetensi, ada 2 dokumen yang harus Bapak dan Ibu isi. Saya izin share dulu pada Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah, ya, semoga sudah bisa terlihat ya Bapak dan Ibu.
Ya. Ini yang sedang saya share sekarang adalah dokumen dalam bentuk file Word yang tertulis di atasnya itu adalah formulir APL 01. Ya, formulir APL 01 yang insya Allah sudah dibagikan oleh panitia di WhatsApp grup, ya, di grup WhatsApp kita. Form APL 1 ini adalah permohonan dari Bapak dan Ibu untuk bisa mengikuti sertifikasi kompetensi. Ya, ini dokumen yang akan dipegang oleh LSPTTI bahwa Bapak dan Ibu mendaftar mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi. Nah, form-formnya tidak terlalu sulit untuk mengisinya. Yang pertama ada data pribadi. Jadi silakan Bapak dan Ibu ketikkan namanya, nama jelasnya sesuai KTP. Atau seandainya tidak ada gelar di KTP-nya, tetapi ada ijazah yang menunjukkan gelar Bapak dan Ibu, silakan dituliskan gelarnya. Ya, silakan. Kemudian Bapak dan Ibu di baris kedua ini perpanjangan diabaikan karena Bapak dan Ibu adalah pengajuan baru. Jadi bukan pengajuan perpanjangan. Yang kemudian Bapak dan Ibu juga mengisi nomor NIK atau nomor KTP-nya di sini, pastikan digitnya pas. Pastikan digitnya pas. Kemudian tepat tanggal lahir silakan diisi di sini, ya. Misalnya ini tanggal lahir saya, diisi sekian dan seterusnya. Kemudian jenis kelaminnya dicoret salah satu, ya. Kemudian kebangsaannya sudah dibantu dituliskan dengan Indonesia. Alamat rumahnya juga saran saya, kalau seandainya Bapak dan Ibu domisili dengan alamat KTP-nya berbeda, tuliskan saja yang sesuai KTP. Ya, tuliskan yang sesuai KTP karena mungkin di antara kita ada yang berbeda. Khawatirnya malah jadi panjang urusannya kalau dilihat bahwa alamat yang Bapak Ibu tuliskan di sini adalah alamat domisili dan berbeda dari alamat KTP. Jadi saran saya isi alamat KTP. Ya, alamat sesuai KTP. Ya, karena ini ada dokumennya. Kemudian nomor telepon, ya, rumah, kantor, nomor handphone, kemudian alamat email silakan diisi. Pendidikan terakhirnya juga silakan diisi. D3, S1, S2 dan seterusnya silakan diisi di sini. Kemudian data berikutnya adalah data pekerjaan sekarang, ya, Bapak dan Ibu dari mana, misalnya Pokja atau apa, UKPBJ atau apa di sini dari Sekretariat Daerah atau dari PT X, silakan Bapak Ibu tulis di sini. Kemudian jabatannya apa? Misalnya di sebuah PT sebagai staf, manajer kah, atau direktur, silakan diisi di sini. Begitu juga dengan alamat pekerjaan sekarang, ya, alamat kantornya diisi di sini, juga telepon, fax, dan email diisi di sini. Kemudian di bagian kedua ada data sertifikasi yang juga sudah diisikan oleh panitia di bagian ini. Jadi sudah diberikan centang sertifikasi. Bukan sertifikasi ulang, bukan perpanjangan. Bapak dan Ibu mengikuti tujuan asesmen untuk sertifikasi baru. Ya. Yang berikutnya, ini tadi Bapak dan Ibu yang saya jelaskan tentang 10 modul yang akan disampaikan oleh para narasumber kita pada saat kegiatan BIMTEK. Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Ada 10 unit kompetensi yang akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu modulnya. Inilah. Ya, ada identifikasi peraturan, ada bagaimana melaksanakan konsultasi dan komunikasi K3, bagaimana mengidentifikasi dan mengendalikan risiko, dan seterusnya sampai mengukur pencapaian pelaksanaan rencana K3 konstruksi. Ini 10 modulnya. Ya. Ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita kepada Bapak dan Ibu. Sekali lagi, nanti pada saat pelaksanaannya, modulnya tidak harus berurutan seperti ini. Ya, tidak harus berurutan seperti ini. Berikutnya, Bapak dan Ibu, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu bukti kelengkapan pemohon. Ya, di sini Bapak dan Ibu kami sudah bantu isikan centang 1 di sini, pendidikan Bapak dan Ibu. Ya, ini minimal D3 atau S1. Ya, kemudian memiliki sertifikat pelatihan di bidang K3 konstruksi. Dari mana sertifikat yang poin 3 ini? Itulah yang akan Bapak Ibu dapatkan setelah Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan BIMTEK.
Ya, jadi Selasa, Rabu, Kamis Bapak Ibu ikut BIMTEK, kami berikan sertifikat pelatihan. Poin ini, sertifikat pelatihan di bidang K3 konstruksi ini sama dengan yang dituliskan di bawah. BIMTEK dan sertifikasi kompetensi ahli muda K3 konstruksi. Ya, ini sama. Kami anggap ada. Sekali lagi, kalau Bapak dan Ibu mengikuti, absennya cukup, ya, kehadirannya cukup, maka kami akan berikan sertifikatnya. Sertifikatnya dari KMN Partners. Ya. Kemudian apalagi yang bisa diisikan di sini? Nah, apalagi yang bisa diisikan di sini? Ini yang penting kepada Bapak dan Ibu. Tadi saya dapat informasi bahwa para asesor kita berharap nomor 2 dan sampai dan seterusnya ini kalau bisa ada isinya. Kalau bisa ada isinya. Supaya bisa meyakinkan para asesor bahwa Bapak dan Ibu mempunyai kompetensi. Ya, walaupun saya sampaikan 1 saja cukup. Cuma nanti akan lebih baik kalau seandainya ada yang nomor 2 dan seterusnya. Apa saja yang bisa diisikan bukti kompetensi yang relevan? Ya, semisal Pak Budi mungkin di kedinasannya sering belajar tentang P3K, misalnya Pak Budi ya, bagaimana pertolongan pertama pada kecelakaan misalnya gitu. Nah, itu bisa masuk. Nah, itu misalnya sertifikat pelatihan K3, silakan. Sertifikat pelatihan P3K, silakan. Ya. Atau hal-hal lain yang terkait dengan dunia konstruksi. Ya, konstruksi. Sering mengadakan pelatihan masuk sini. Menjadi Pokja, silakan di sini SK-nya dimasukkan. Jadi kalau Bapak dan Ibu adalah Pokja dan menangani proyek-proyek konstruksi, masukkan SK Pokjanya di sini. Ya, jadi memang Bapak dan Ibu punya pengalaman ya di sini. Jadi bukti yang relevan ini dia dimintanya 3 tahun terakhir. Jadi jangan yang sudah lama-lama dianggap tidak valid. Ya, masukkan adalah bukti-bukti pelatihan, sertifikasi ya yang masih baru 3 tahun terakhir untuk bisa dijadikan bukti. Nah, kalau Bapak dan Ibu mencantumkan itu di sini, silakan tadi ya bukti-bukti dokumennya dikirimkan juga kepada panitia supaya melampiri formulir APL1 ini. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, sekali lagi ini akan membantu meyakinkan para asesor untuk bisa menyatakan Bapak dan Ibu sebagai peserta yang kompeten. Ya, meyakinkan. Berikutnya dari bukti kelengkapan administrasi, ini sudah dibantu dicentangkan oleh panitia. Ya, semoga Bapak dan Ibu sudah ngisi semua ya, CV, fotokopi EKTP-nya sudah diserahkan, pas foto juga sudah diserahkan kepada panitia. Nah, yang terakhir di sini ada kolom tanda tangan. Ya. Nah, karena kita virtual, nanti Bapak dan Ibu akan diberikan link ini, ya, mohon abaikan link yang sekarang ini, ya, mohon abaikan link yang tertulis ini. Nanti Bapak dan Ibu besok akan menerima link untuk kehadiran. Dan di situ dicantumkan tanda tangan Bapak dan Ibu semua. Ya, tanda tangan Bapak dan Ibu semua itulah yang nanti akan kami gunakan untuk dikopi ke lembar ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika mengisi dokumen ini jangan di PDF-kan. Jangan dikirim kepada kami dalam format PDF. Kirimkan kepada kami cukup dalam file format Word. Ya, Docs ini. Tetap seperti ini, supaya nanti bisa kami bantu kalau seandainya ada salah pengetikan dan sebagainya. Oke, saya stop share dulu sampai di sini. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau ditanya terkait dengan form APL1. Silakan. Pak Rido, silakan. Pak Muhrido, silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Mau bertanya ini, penulisannya itu di mana? Ini sudah saya print ini. Oh, yang mana tadi, Pak? Jadi dari apa yang untuk edisi 01 ini kan? Nah. Sudah saya print nih semua. Terus ya, gimana ini? Apakah dikirim melalui gimana nih? Oh, oke. Filenya saja. Filenya saja, Pak. Jadi Bapak yang Bapak print itu mungkin untuk mempermudah Bapak baca, tapi pada saat dikirimkan ke kami, kirimkan soft copy-nya, Pak. Soft copy-nya. Jadi Bapak isi dulu file itu, ya, dan jangan dirubah ke PDF, tetap saja di format Word, kemudian dikirimkan kembali kepada kita. Ya. Tetapi tadi kan ada dokumen-dokumen yang mau Bapak lampirkan sebagai SK Pokja dan lain sebagainya. Nah, kalau SK Pokja itu boleh di PDF-kan, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak punya sertifikat, ya, punya sertifikat pelatihan K3, pernah menjadi petugas K3,
pernah mendapatkan pelatihan tentang tanggap darurat. Nah, piagam-piagamnya mohon di-scan dan dibuat dalam format PDF, nanti dikirimkan juga ke kita untuk melampiri itu. Tapi belum ada itu saya. Oh, belum ada. Kalau belum ada nggak apa-apa. Kalau ada ya, sekali lagi Saya kalau tidak ada. punya latar belakang di sini, Pak. Siapa? Dengan materi kita ini, saya belum punya latar belakang. Sama, Pak. Saya juga waktu ngikut kegiatan ini pusing, Pak. Saya tuh sarjana ekonomi jurusan akuntansi, Pak. Belajar konstruksi bingung juga saya. Tapi Pak Budi ketawanya kenceng banget. Tapi saya pengen lulus, Pak. Amin. Yes, amin, Pak. Semoga. Ada punya latar belakang tapi mau lulus. Amin. Kita harapkan bisa lulus. Baik. Baik, cukup jelas ya Pak Ridho ya. Jadi nanti kirimkan ke kita dalam format Word lagi, jangan di PDF-kan. Tetapi dokumen-dokumen lampirannya, ya SK Pokja, mungkin Bapak pernah menangani pekerjaan konstruksi, menangani sebagai Pokja saja. Ada misalnya tertulis di situ pengangkatan sebagai Pokja, proyek konstruksi di kantor dinas. Nah, silakan itu bisa dijadikan lampiran. Kirimnya kemana nih, Pak? Nah, nanti ke grup, di grup Pak. Nanti ada Mas Wisnu atau Mas siapa Mas yang nangani nanti? Mas Ayu? Bisa ke saya, bisa ke Mas Adi juga. Ada Mas Wisnu. Adi, ada Mas Ayu. Ada di grup. Ada ya? Ya, ada di grup Pak. Nah, nanti mungkin tolong di chat lagi WA-nya Mas Ayu, Mas Adi. Nanti supaya nanti Bapak dan Ibu jangan japri ya, jangan dikumpulkan di grup ya. Karena nggak enak, mungkin data-datanya ada yang tidak berkenan untuk disampaikan di publik. Jadi jangan dikirimkan di grup, kirimkan japri melalui rekan-rekan panitia. Ada Mas Ayuf, ada Mas Adi. Ya, jadi kalau sudah selesai diisi dokumennya, silakan dikirim. Tapi di japri saja, Pak Ridho, jangan jangan di publik. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi, Bu Suryani? Ya, silakan. Boleh dibuka, Bu, suaranya ya, mikrofonnya. Masih di mute. Masih di mute, Ibu? Oke, ya, sudah, Pak. Ya, sudah, Ibu. Ini menyangkut masalah data pekerjaan, Pak, ya, yang kolom B. Ya. Berhubung, Pak, sekarang pekerjaan saya cuma di bidang pemberdayaan, Pak, sebagai fasilitator. Apakah ini Pak tidak boleh dikosongkan ya? Tetap saya isi Pak. Tetap diisi Bu, tetap diisi. Ya, karena nggak apa-apa. saya Pak tetap saya Pak isi sesuai dengan pekerjaan saya sekarang. Ya, tetap isi sesuai pekerjaan saja Bu. Ya. Sebagai karena Pak. Ya, baik. Iya. Oke, jadi tetap diisi ya Ibu. Tetap diisi. Karena bisa jadi nanti ada pekerjaan yang juga bisa ditangani oleh fasilitator. Misalnya pendampingan untuk kelompok-kelompok tertentu butuh fasilitas ya ruangan segala macam. Bisa jadi karena Ibu punya sertifikat ahli moda K3 lebih dipercaya untuk melaksanakan kegiatan itu. Oh iya Pak. Begitu ya Bu Suryani ya? Iya Pak, ya. Yang lain silakan, ada lagi? Bu Nani lagi, silakan Bu Nani. Irwan. Ya, nggih. Tadi kan yang ada bukti kompetensi yang relevan. Ya. Kemudian tadi kan ada juga yang nomor 2 misalnya sertifikat kita misalnya sebagai Pokja. Ya. Saya kan sebagai Pokja obat sama Pokja non medis dan gedung. Otomatis kan saya juga menangani konstruksi. Ya, betul. Nah, jadi tadi kan juga dimasukkan misalnya SK-nya itu berupa PDF. Ya. Ya. Terus kemudian sebagai bukti dokumennya pekerjaan kita yang untuk bidang konstruksi. Ya. Itu filenya dokumen itu yang dikirimkan dokumen semua apa BA-BA-nya barang kayak gitu? Apa semua itu Mas Irwan? Oh, nggak usah Bu, nggak usah. Jadi satu misalnya SK Pokja yang tersebut di situ menangani gedung, berarti kan konstruksi. Kalau memang ada program yang sudah selesai. Sepertinya Mas Irwan bisa di ini Mas, tadi terputus. Diulang Mas. Ya, sorry, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Tadi ada telepon masuk jadi terputus. Jadi
dokumennya tidak harus semua, Bu. Jadi jangan file yang sampai juga surat penawaran segala macam dikirim. Jadi cukup SK saja misalnya, atau salah satu berita acara di mana nama Ibu ada di sana dan pekerjaannya dalam bagian konstruksi. Ya. Baik. Terima kasih Bu Nani. Lagi Bapak dan Ibu yang lain? Cukup? Cukup ya. Nanti saya coba, kalau seandainya sekali lagi ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu boleh selah. Saya menyampaikan satu lagi informasi, satu dokumen lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui, dan insya Allah sudah di-share oleh panitia di WhatsApp grup kita, yaitu form yang kedua, yaitu form APL 02. Tadi yang kita isi permohonan untuk mengikuti uji kompetensi itu adalah form APL 01. Nah, form APL 02 ini adalah asesmen mandiri untuk skema ahli muda K3 konstruksi. Pada dasarnya, formulir APL 02 ini adalah pengakuan dari Bapak dan Ibu semua selaku calon asesi bahwa Bapak dan Ibu sudah kompeten. Wah, ini ceritanya Pak Budi, ini ngaku-ngaku kompeten nih Pak Budi, Bu Eli ya. Ini ceritanya ngaku-ngaku kompeten. Oh, saya ini sudah kompeten, gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Bahasa yang lugasnya seperti itu. Kenapa begitu? Karena pernyataan Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu kompeten itulah yang kemudian menjadi alasan bagi asesor untuk menguji kompetensinya. Ya. Jadi kalau ada anak SD misalnya, Pak, saya ini nggak bisa Pak sebenarnya mau lulus sekolah. Boleh nggak saya ikut ujian? Ya nggak usah aja. Kalau dia sendiri merasa nggak lulus, gitu ya, nggak siap. Nah, orang yang diuji itu adalah orang yang menyatakan dirinya siap, orang yang menyatakan dirinya kompeten. Nah, karena itu ya Bapak dan Ibu, form APL 2 ini akan berisikan pengakuan atau asesmen mandiri dari Bapak dan Ibu yang menyatakan bahwa Bapak dan Ibu itu kompeten untuk semua item yang ada di sini. Wah, jadi tadi ada 10 modul ya, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu pokoknya semua modul itu Bapak Ibu bilang saya kompeten ya. Nah, karenanya Bu Eli senyum-senyum langsung nih Bu Eli. Kapan saya kompeten ya gitu ya. Nah, ya. 3 hari Bapak dan Ibu akan dinyatakan kompeten. Ya, jadi contohnya misalnya di modul 1 ya, di unit kompetensi pertama itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan standar K3 yang diperlukan. Ini unit kompetensinya. Di bawahnya ada 2 elemen kompetensi. Ini ada 2 elemen kompetensi. Elemen kompetensi yang pertama adalah bahwa Bapak dan Ibu bisa menginventarisasi pengetahuan perundang-undangan yang terkait dengan K3. Wah, belum tahu Pak saya, ya sekarang belum tahu. 3 hari lagi dianggap sudah tahu, mengaku sudah tahu. Yang kedua, elemen kompetensinya adalah bisa melaksanakan penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Oleh Bapak dan Ibu kemudian, ya, ini Bapak dan Ibu klaim di kolom K. Di kolom K ini ditulis K, artinya saya kompeten. Ya, di kolom K, saya kompeten. Ini juga saya kompeten. Kompeten, semuanya. Di semua elemen kompetensi ditulis K, kompeten. Ya. Nah, kejadiannya pernah saya di sebuah sertifikasi di tempat lain, bukan di bidang K3 konstruksi ini, ada teman saya nggak terlalu jujur mungkin ya. Dia bilang saya BK di salah satu poin. BK, saya belum kompeten. Maka dia berikutnya langsung dinyatakan oleh asesornya, ya kamu belum bisa diuji. Karena kamu sudah merasa kamu sendiri belum kompeten. Untuk apa diuji? Ya, karenanya Bapak dan Ibu mohon izin, formulir ini sudah disampaikan oleh panitia kepada Bapak dan Ibu, tetapi kami bantu isikan. Ya, kami bantu isikan supaya Bapak dan Ibu nggak kepeleset tulisnya di BK. Ya, sebab kalau kepeleset tulisnya di BK, Pak, jalur tembaknya salah Pak Budi, ya, salah jalur tembaknya bahaya. Nah, nanti kita jadi malah tidak kompeten. Jadi mohon izin oleh panitia dibantu untuk Bapak dan Ibu misinya sudah di K kompeten. Itu 2 form yang digunakan. Nah, jangan sampai Bapak dan Ibu ditanya besok kalau asesor sudah lihat belum form APL 2?
Mas Irwan. Kayaknya lagi putus Kak, kayaknya ada telepon. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Tadi terputus Mas Irwan. Oke, sorry, mohon maaf ya. Tadi ada telepon masuk lagi. Baik. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin? Cukup? Cukup ya, baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, nanti Bapak dan Ibu silakan ya. Nanti kita punya grup WhatsApp. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan, sampaikan pertanyaan kepada panitia. Nanti bisa kita bahas, kita bantu untuk menjawabnya. Tapi mungkin sambil menunggu ini saya mau coba cek nih koneksi sebentar ini karena sudah ada di sini, mumpung sudah di sini. Pak Glino, coba suaranya bisa terdengar belum di kita ya? Pak Glino, coba cek lagi Pak. Oh, nggak masuk, suara kreseknya kedengaran. Coba kalau sekarang headsetnya dicabut Pak, langsung dari perangkatnya saja. Nah, coba suaranya Pak. Dicoba suaranya Pak. Bisa dites suaranya? Oke, baik. Sudah bisa. Baik. Terima kasih Pak Gino ya. Oke. Saya coba juga yang sudah coba masuk di sini. Oke, ini pertanyaan dari Bu Eni. Kapan form-form tersebut harus disampaikan kepada panitia? Segera. Kami tunggu sampai besok ya, Ibu. Kami tunggu sampai besok untuk bisa diisi supaya kami bisa mengecek dulu. Supaya kami bisa ngecek dulu kepada Bapak dan Ibu. Hari ini mungkin sambil karena sudah di kantor, sambil di kantor cuma dicek SK Pokja, ya berita acara yang menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu memang sudah melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi. Oke, baik. Saya coba juga tadi Pak yang sudah sempat present tapi nggak bisa terhubung, Pak Hafid. Pak Hafid? Pak Hafid bisa terdengar suaranya kami di sana? Oke, belum bisa ya. Baik. Kami berikan kesempatan terakhir kepada Bapak dan Ibu sebelum kita menutup sesi pada siang hari ini. Kalau masih ada pertanyaan, tanggapan, informasi yang mau Bapak Ibu sampaikan kepada kami, saya persilakan. Cukup? Pak Haji, mungkin ada tambahan Pak Haji? Cukup dari saya juga Mas Irwan. Terima kasih. Baik. Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu mohon izin kita bisa akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Oh, ini Pak Hafid, katanya suara kita terdengar jelas di sana. Tapi beliau yang tidak bisa bersuara dengan baik, lancar, karena ada gangguan, mungkin silakan Pak Hafid dipersiapkan juga perangkatnya, mungkin diganti headsetnya dan lain sebagainya, supaya besok kalau seandainya ada kesempatan interaksi, bisa berinteraksi dengan baik dengan kita semua di sini. Demikian Bapak dan Ibu, sesi kita pada siang hari ini baru sesi pengantar. Dan mohon Bapak dan Ibu bisa selalu menjaga kesehatan, ya. Semoga kita besok bisa mengikuti kegiatan sejak pagi, tepat waktu jam 9. Kami akan buka roomnya dari jam setengah 9. Ya, jadi silakan masuk dulu. Nanti persiapan segala sesuatunya, dan semoga Bapak dan Ibu bisa mengikutinya dengan baik. Nanti seperti ditanyakan oleh Pak Budi tadi untuk materi, kami coba dari yang file terakhir. Ya, Pak Budi dan kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua, materi yang dari bulan Juni kemarin akan kami coba upload dulu. Kami berikan linknya kepada Bapak dan Ibu supaya bisa paling tidak dibaca-baca dulu. Tapi saya yakin mumet. Saya yakin mumet bacanya. Jadi dengarkan saja sesi dari pemateri kita. Mungkin sambil dibaca-baca boleh, tetapi jangan memaksakan harus menghafal semua, karena saya sudah ngikutin pelatihan ini, Pak Haji, mungkin sudah lebih dari 10 kali ya. Saya ngikutin pelatihan ini, masih juga mumet, masih mumet. Jadi tenang saja Bapak dan Ibu, memang materinya banyak sekali, jadi kita ambil poin-poinnya saja, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita dan menyandang gelar kompetensi ahli muda K3 ini juga meyakinkan, begitu ya Bapak dan Ibu semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di sesi pada hari ini. Sampai bertemu besok pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.